Ini tanaman padi full organik seluas 1 hektar lebih ya, 1,1/4 hektar katanya, full organik. Dan di samping-sampingnya ini juga sudah ini kimia, ini full kimia, yang sini full organik. Jadi kalau organik itu kita harus mempunyai saluran penampung air yang sirkulasi, itu ada enceng gondoknya ini. Dan ini sudah bersertifikat, guys. Jadi padi organiknya ini sudah bersertifikat. Jadi kita kalau mau ngirit biaya memang harus kreatif. Dan ini sudah sertifikat organik yang diawasi oleh Inobis ini. Semua kalau kita mau pasti bisa. Kalau kita mau berusaha pasti bisa. Dan tanahnya nih lembut sekali. Tanahnya kalau full organik itu lembut sekali. Saya bikin konten ini tak belan-belani ya, dari Jawa sampai ke Sulawesi Tengah, khusus di Morowali, karena di sini banyak tanaman padi organik. Dan kita tanya langsung ke petaninya, ini Pak Purwadi dari Morowali. Nah ini. Salam sehat, salam satu lumpur, organik. Yes. Oke, mantap. Sudah berapa tahun berorganik, Pak Pur? Berorganik kami mengenal organik 2016. Ya. Nah, begitu eksisnya 2019 kami sudah dapat sertifikat. Gitu ya. 2019. 19. Berarti 2 tahun sudah dapat sertifikat Ya, organik ya. masa konversi, karena dari konvensional beralih ke organik itu harus ada jedanya untuk menghilangkan residu bahan kimia di tanah kita. Oh, begitu ya. Gimana kalau organik itu untuk biaya produksi itu lebih mahal atau lebih ngirit? Kalau untuk biaya produksi sebenarnya lebih murah. Ya. Karena kami tidak bergantung dengan pabrikan. Nah, sudah karena kita bisa bikin pupuk sendiri. Bikin pupuk sendiri, oke. Nah, contohnya kalau pupuk padat kita bisa bikin kompos, Ya. kotoran hewan. Untuk pupuk cairnya, Alamin kita sudah menyediakannya. Seperti dedaunan, kita fermentasi beberapa hari. Ya. Nah, itu. Sehingga kita tidak perlu bergantung pada pabrikan atau perusahaan. Kalau tuh ada teman-teman yang sekiranya tidak mau ribet, ya monggo, itu kan persoalan ekonomi. Iya betul. Kalau di sini kan hasil panennya itu dijual beras ya. Kalau hasil panen, memang petani itu biasanya ada kerjasama dengan pihak gilingan, tapi dengan begitu nanti digiling berasnya berapa kilo, berapa tonasenya, gitu sesuai ya. Kesepakatan harga. Nah itu untuk beras beras lah pada umumnya. Untuk beras organiknya sendiri itu dibeli berapa sama pabrik atau dijual di kalau beras organik kebetulan kami ada asosiasi, ada koperasi. Dari petani organik dibeli 12.750 untuk berasnya ya. untuk berasnya. Jadi kalau untuk penjualan di pasar 16.000. Oke, lumayan, sudah lumayan tinggi ya harganya ya. Kalau dibanding dengan padi-padi konvensional kan lebih mahal. Iya, konvensional cuman 8.000 sampai 10.000 itu kalau diisi paceklik. 8.000 ketika panen. 8.000 ketika panen itu udah berasnya ya? Iya, udah berasnya. Berarti selisihnya udah hampir 4.000. 4.000 terus kita sudah nggak beli pupuk. Nggak beli pupuk, nggak apapun istilahnya. Nah, itu berarti guys, kita itu kalau melakukan pertanian organik itu memang sangat murah dan hasilnya itu
juga tinggi. Jadi kalau dihitung-hitung kita itu dapat untungnya itu lebih banyak daripada kita menggunakan pertanian konvensional yang harus beli pupuk, beli racun, obat dan lain sebagainya. Juga apa namanya? Kalau kita itu sering racun tanah, itu apa hewan-hewan kecil, mikroorganisme, cacing dan lain sebagainya itu mati. Dan itu enggak sedikit jumlahnya, guys. Jumlahnya itu miliaran, yang kita bunuh itu miliaran. Jadi ini bedanya juga di tanahnya. Di tanahnya itu, nah ini sebentar aja sudah pecah-pecah. Ini padahal sama-sama kena hujan, sama-sama ini pecah-pecah. Tuh, pecah-pecah ini yang memakai apa namanya? Pupuk kimia. Beda dengan yang organik, nggak ada yang pecah, lembut sekali tanahnya. Juga nggak kalah. Kalau hijaunya organik sama hijaunya kimia memang beda, tapi jenis penyakitnya juga beda. Kalau di situ nggak ada penyakit, di sini sudah kena itu kuning-kuning itu. Itu di sini ini termasuk masih banyak bakteri nematodanya. Dan ini untuk mengatasinya ya harus pengeringan. Kalau nggak pengeringan juga memakai poradan. Nah itu membunuh lagi. Oke guys, mungkin ada tip sedikit mungkin nanti ya, bagaimana cara berorganik yang baik, bertanam yang baik itu harus bagaimana, caranya ngirit supaya berhasil itu bagaimana. Nanti ada tip-tip yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.